Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan bagikan bagaimana langkah demi langkah kamu mengaktifkan mata ketiga. Jadi banyak yang tertarik membuka mata batin, membuka mata ketiga. Nah sekarang saya akan buatkan langkah demi langkah tutorialnya. Nanti mungkin saya bagi dalam beberapa topik. Nanti di setiap topik saya berikan penunjuk waktu. Jadi kamu bisa pergi ke waktu mana yang ingin kamu pelajari. Kemudian nanti kamu bisa aplikasikan dalam meditasi mistik. Oke? Jadi jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan. Saya akan update langkah demi langkah bagaimana kamu memprosesnya. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, kita awali dulu dari apa sih sebetulnya mata ketiga. Jadi persepsi yang saya tangkap dari kebanyakan orang, kalau kita bicara mata ketiga ini adalah sekedar kemampuan melihat roh-roh halus. Oke, jadi entah kenapa orang banyak tertarik untuk melihat roh-roh halus dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang saya selalu mendapat pertanyaan itu adalah, Mas bisa buka mata batin nggak? Kalau ada biayanya berapa? Jawaban saya sederhana, buka saja sendiri. Jadi lewat tutorial ini saya akan berikan kalian pandangan menyeluruh tentang mata ketiga. Oke, jadi mata ketiga ini adalah bagaimana kamu memperoleh satu informasi dalam level energi. Artinya informasi ini terkait dengan pengetahuan. Semakin banyak yang bisa kamu lihat, kamu pahami dalam pergerakan energi, pengetahuanmu akan bertambah. Artinya kalau pengetahuan bertambah, kamu juga tambah cerdas dong. Nah, mestinya ketika cerdas, ini terkait dengan kesadaran. Kenapa? Karena pikiran itu tidak akan ada ketika tidak ada kesadaran. Nah, sampai di level kesadaran nanti, ini yang saya katakan tentang titik nol, kesadaran murni, kesadaran tanpa batas, karena pengetahuannya ada di sana semua. Oke, jadi mata ketiga ini adalah kamu melihat dalam level energi, jadi semuanya pergerakan dan perubahan dari aktivitas energi. Oke, karena segala sesuatu itu bergerak dan berubah, ini yang dikatakan getaran, frekuensi, maka setiap frekuensi itu membentuk satu materi atau realitas. Oke, cahaya, warna, itu hanyalah frekuensi getaran energi. Dulu ketika teknologi belum ada, kamu tidak bisa melihat dalam gelap. Sekarang sudah ada baratnya alat bantu di militer untuk melihat secara nokturnal, ya kan? Artinya apa? Ketika matamu itu disupport dengan teknologi yang menambahkan kemampuan frekuensi pemindaian, yang dulu cuma gelap, sekarang jadi kelihatan. Nah, mata ketigamu jauh lebih hebat dari ini. Artinya ketika kamu melihat yang tadinya tidak ada dalam gelap, kemudian kamu mampu melihat, artinya kamu kan menambah pengetahuan, kan? Ketika kamu bisa melihat sesuatu lebih, artinya kamu mendapat pengetahuan dan artinya kamu menjadi lebih cerdas. Oke? Nah, kemudian suara juga getaran, tangga nada, lagu, kamu pernah mendengar tentang binaural, ya kan? Kenapa berpengaruh pada energi kita, pada pergerakan gelombang otak kita? Ya karena semua saling berhubungan. Oke? Nah, jadi sederhana, kamu itu tidak melihat melalui mata. Yang melihat itu adalah pikiranmu, yang merasakan itu adalah batinmu. Ketika kamu selaras apa yang dilihat dengan yang dirasa, ini yang dikatakan sinkronisasi. Jadi sebetulnya panca inderamu itu hanya gerbang untuk merasakan satu aktivitas energi, tapi yang memproses semua itu adalah pikiran. Maka mata ketiga ini adalah mata pikiran, mata batin. Jadi pikiran dan batin itu adalah pengetahuan. Oke, maka simbolnya mata. Karena ketika ada mata, kamu mengetahui sesuatu. Jadi yang ingin saya katakan adalah semuanya berawal dari pikiran, dan pikiran bersumber dari kesadaran. Pikiranmu lah yang membuat kamu mengetahui sesuatu. Matamu hanya menjadi sarana untuk melihat, telingamu hanya menjadi sarana untuk mendengar. Tapi pemrosesan semua, bagaimana kamu mengetahui itu adalah di pikiranmu. Pertimbangannya ada di batinmu. Maka ketika batin dan pikiranmu seimbang, mata ketigamu terbuka. Jadi kalau kamu rasakan sendiri ya, saya pernah cerita
berkata dalam satu video, saya ini buta warna. Kesimpulannya apa? Warna tidak ada di luar sana. Kalau warna semua sama, setiap orang tidak akan mengalami buta warna. Jadi ini terkait dengan pemrosesan apa yang terjadi di belakang kinerja dari organ otak kita. Tapi organ dan otak kita itu hanya mengkonstruksikan energi ini menjadi satu hal yang bisa dipahami. Oke? Jadi mata ketiga adalah bagaimana kamu melihat dalam wujud energi, dan setiap energi itu ada frekuensinya. Materi yang wujudnya ya getaran yang paling rendah. Ketika semakin tinggi getarannya semakin tidak terlihat. Oke, lalu apa tandanya mata ketigamu aktif? Jadi saya katakan ya, sebetulnya setiap orang itu punya potensi, hanya dia tidak sadar. Jadi mata ketiganya sebetulnya sudah aktif. Tandanya apa? Yang sering saya ajarkan di Bermain Jiwa. Kalau kamu punya firasat lalu terjadi, itu yang bekerja adalah mata ketigamu. Karena ada yang belum terjadi, kemudian terjadi. Mata ketigamu melampaui ruang dan waktu. Oke? Jadi kemampuan bagaimana kamu mengetahui sesuatu tanpa melalui pemrosesan pikiran itu yang disebut intuisi, muncul dalam bentuk firasat dan sebagainya. Kalau ini diolah, kamu punya kapasitas mendapatkan informasi melebihi normalnya orang. Nah, yang tadi saya katakan, semua adalah keseimbangan. Ketika mata pikiran dan mata batinmu seimbang, mata ketigamu menjadi terbuka. Oke, itu tadi sedikit pemahaman terkait dengan mata ketiga. Nah, sekarang supaya kita bisa sambil berproses, saya akan berikan satu teknik. Jadi ada banyak teknik terkait bagaimana mengaktifkan mata ketiga. Nanti bisa kalian coba teknik mana yang pas. Tapi kali ini saya akan mulai dulu dari teknik portal. Jadi pada prinsipnya, buat kalian yang baru mungkin kamu bisa lihat video 58, kemudian juga video kemarin tentang kenapa saya hanya membagikan fase meditasi mistik. Jadi dalam fase-fase itu kita melakukan banyak aplikasi dan dari situ nanti kita bisa menilai sendiri. Oke, jadi selalu saya katakan belajar meditasi mistik ini kita harus memanfaatkan, karena dari proses nanti kita menjurnal apa yang muncul dari intuisi, kita menjadi punya keyakinan, oh iya, ternyata kita bisa membuktikan yang sesuatunya tadi tidak nalar, tidak logis, ternyata itu bisa kita proses. Oke, nah bagaimana dengan teknik portal? Jadi ada 3 fase dalam meditasi mistik. Fase pertama meditatif, fase kedua titik nol, fase ketiga kontemplatif. Ini 3 proses bagaimana kesadaran kita berjalan. Jadi yang pertama fase meditatif, kamu bisa lakukan apapun dengan teknik apapun. Biasanya kalau mereka yang, karena banyak yang dari latar belakang agama, kamu bisa pakai doa di sini. Doa apapun terserah. Oke? Kemudian kamu bisa fokus ke nafas, bisa fokus ke titik tertentu. Artinya dalam fase meditatif ini kamu melibatkan upaya aktif untuk mengendalikan pikiran. Di fase titik nol, lakukan hal yang sederhana. Saya tidak bisa memberikan penjelasan, saya hanya katakan belajar pasrah, berserah. Oke? Jadi kamu tidak perlu berupaya apapun. Nah, semua aplikasi meditasi mistik itu ada di fase kontemplatif. Nah, mata ketiga ini kita masukkan dalam fase kontemplatif. Oke, seperti apa? Saya akan berikan langkah demi langkahnya. Oke, jadi langkah pertama, kalau teknik portal ini dilakukan sambil berbaring, enak kan? Jadi teknik ini tidak cocok buat kamu yang mudah tertidur. Jadi mungkin nanti saya akan berikan teknik yang lain. Jadi meditasi mistik itu tidak kaku pada posisi. Jadi kamu tadi mungkin melakukan fase meditatif dan titik nol dengan bersila. Setelah itu kamu lakukan teknik portal ini. Jadi kamu bisa lakukan sebenarnya setiap kali kamu berangkat tidur. Oke, langkah yang pertama kamu tidur berbaring selileks mungkin. Kemudian kamu arahkan jari telunjukmu ke area mata ketiga. Kemudian kamu usap, kamu pijat, kamu tekan searah jarum jam selama 30 detik. Oke, berikan perhatian di sana. Nah, ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, setelah kamu selesai 30 detik tadi, kamu kembali posisimu di berbaring biasa. Tanganmu ada di sebelah kanan kiri badan. Kemudian kamu berikan perhatian di area mata ketiga. Kamu bisa seperti melihat dengan mata tertutup tapi ke arah mata ketigamu. Oke? Nah, berikan perhatian di area mata ketiga. Jangan fokus. Jadi beda ya. Kalau fokus itu seperti kamu memandang nyala lilin. Kalau berikan perhatian, ini atensi. Kamu membiarkan nyala lilin terlihat. Jadi kamu tetap rileks, berikan perhatian di area mata ketigamu. Ini penting, kenapa? Kalau nanti kamu memaksakan fokus, kamu akan pusing. Jadi ini lakukan dengan kondisi tetap rileks. Oke? Nah, biarkan dirimu merasakan semua
sensasi di area mata ketiga. Tidak perlu dicari, hanya sekedar terjaga dan melihat, memperhatikan. Oke, nah sembari kamu memberikan perhatian ke area mata ketigamu, kamu lakukan pernafasan serileks mungkin, pernafasan dalam. Jadi pernafasan itu semakin kamu dalam, semakin panjang, semakin rileks, itu menurunkan gelombang otak. Jadi kamu tarik nafas panjang, nafas biasa ya, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Tarik panjang, serileks mungkin dan keluarkan panjang. Nah, sambil kamu rasakan pergerakan energi dari ujung kaki naik perlahan ke tiap titik cakra sampai berhenti nanti di mata ketigamu. Oke, langkah yang ketiga adalah kamu melakukan pernapasan tadi selama 30 kali siklus. Jadi satu siklus kan napas masuk keluar. Lakukan serileks mungkin, sedalam mungkin, sepanjang mungkin. Oke. Sambil nanti kamu perhatikan, kamu bisa rasakan pergerakan energi itu naik dari kaki menuju area mata ketigamu. Kamu akan merasakan energi itu makin intens di sana, semacam vortex lah, semacam pusaran di sana. Atau ketika kamu menemukan sensasi yang lain, biarkan, tidak usah dinilai, tidak usah dipikir, biarkan apapun yang muncul kamu ikuti. Nah, ketika nanti kamu memang tidak mengalami sensasi seperti yang saya katakan, tidak perlu putus asa dan kamu tidak perlu memaksa untuk mendapatkan. Kamu bisa ulang ini di hari berikutnya. Oke, ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, nah ini terkait dengan video saya yang sebelumnya, bagaimana melakukan latihan kemampuan intuisi dalam 7 hari. Saya akan berikan link videonya. Jadi kamu perhatikan ketika malam ini misalnya kamu melakukan tadi metode portal, waktu kamu pagi, waktu kamu terbangun pertama kali, jangan langsung membuka mata. Prosesnya sama seperti tadi kamu melakukan metode portal sebelum tidur. Kamu rasakan apapun, apa saja yang muncul sensasi dari sana. Berikan berapa waktu, berapa saat, sampai akhirnya kamu buka mata. Oke? Nah, ini tadi 4 fase. Nah, fase kelima ini hanya untuk terkait dengan penjurnalan. Jadi, teknik portal ini kamu lakukan maksimum 2 minggu. Nanti setelahnya kamu butuh teknik yang lain. Jadi supaya kamu punya perbandingan. Jadi lakukan ini maksimal 2 minggu. Oke? Jangan lupa, jurnal semuanya dari situ nanti akan terlihat keterkaitan apa yang kamu olah lewat mata ketigamu dengan fenomena atau sensasi yang muncul di sana. Dan ini yang saya katakan, fase keempat, kelima dari meditasi mistik itu kan jurnal dan refleksi. Nanti dalam kehidupan sehari-hari, kamu berikan ruang untuk intuisimu bekerja. Jadi apapun yang kamu rasakan, apakah benar terjadi, ya kan? Pertimbangan mana ketika kamu mengambil keputusan, kemudian ada sisi logika dan sisi dorongan firasat intuisimu, coba kamu aplikasikan. Jadi membuka mata ketiga ini adalah dengan memperhatikan pola keterkaitan antara apa yang tadi kamu proses lewat metode apapun, tadi kan baru portal ya, dengan kemampuan intuitifmu. Nah, nanti akan terbaca semua dari jurnal dan refleksimu. Jadi kamu akan semakin punya keyakinan di sana dan kamu semakin memprogram intuisimu menjadi lebih tajam. Oke, jadi sampai di sini dulu. Ini satu bagian dari seri tutorial bagaimana mengaktifkan mata ketiga. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya masih terkait dengan pengolahan mata ketiga. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like. Kamu bisa share juga. Jangan lupa komen, ceritakan saja apa yang kalian alami di komentar. Jadi saya nanti bisa mengarahkan ke teknik-teknik mana yang rata-rata kalian alami dari proses belajar meditasi mistik, khususnya dengan mata ketiga ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, supaya saya dapat AdSense, saya bisa terus buat produksi untuk videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.